liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana bulan ini banyak keberkahan dan ampunan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapatkan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salamnya mugia kita limpahkan kepada junjungan kita ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, atba'ut tabi'in, dan sampai kita selaku umat mutakhirin mudah-mudahan mendapatkan syafatul uzma nanti dia mau dijawab hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kita harus melaksanakan bulan suci Ramadan selama 30 hari berpuasa, menahan lapar, haus dari teriknya matahari, dan juga kita menahan hawa nafsu kita, menahan agar tidak batal puasa kita dan juga tidak menghambat kepada pahala ibadah puasa kali ini. Tentu saja kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang memang disunahkan dan kegiatan-kegiatan yang menjadikan amal bakti di hadapan Allah. Yaitu salah satunya perlu kita mengejar target sampai kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada 5 hal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan kali ini yang sangat mulia. Yang pertama yaitu berbanyaknya taubat. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita harus memperbanyak taubat. Sebagaimana mestinya yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul saja dalam hadis ceritakan beristighfar itu sehari itu selama 70 kali, sebanyak 70 kali Rasul beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunannya. Bahkan ada yang mengatakan 100 kali beristighfar sehari. Itu seorang Rasul ingin meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang Rasul itu bahkan udah diampuni dosa-dosanya dari masa lalu sampai masa kedepannya, itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap beristighfar. Luar biasanya seorang Rasul itu. Untuk apa? Menjadi contoh untuk bangsa kita, umat yang biasa. Kita umat biasa, keimanannya juga tidak diriksa. Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah kalau kita tidak bertaubat? Sedangkan sehari dan semalam yang kita lakukan itu tidak lepas dari kemaksiatan. Maka dari itu kita perbanyak bertaubat dan beristighfar terhadap Allah Subhanahu wa taala.
apalagi kita udah memasuki pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan banyak keberkahan, banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan kali ini. Bahkan diceritakan dalam hadis kursi, Allah akan apapun yang kita lakukan, kemaksiatan kita maupun yang berat atau yang kecil, kalau kita bertaubat, Allah pasti mengampuninya. Dengan satu catatan, kita harus istiqomah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan-ampunan agar mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang kedua, sangkan kita mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan yang mulia ini, banyak mencari ilmu. Kita harus lebih semangat untuk mencari ilmu. Karena apa? Orang yang berilmu itu mempunyai jiwa yang besar, meskipun tidak mempunyai harta yang banyak, tapi dengan ilmu, insya Allah semuanya akan dimiliki. Keberanian bakal datang dengan ilmu, kenyamanan datang dengan ilmu, hidup lebih bahagia dengan adanya ilmu. Bahkan diceritakan Allah pernah mengatakan dalam Quran surat Quran surat Al-Mujadilah ya, ayat 11. Waladina utul ilmi darajah. Bahkan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan hari, minggu, dan bulan, bahkan tahun selamanya untuk mencari ilmu. Setiap harinya kita mencari ilmu, meskipun waktunya itu sejam, meskipun waktunya itu 30 menit, tapi dengan niat yang ikhlas, karena kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa kali ini sering kita mencari ilmu dari pengajian diklat, terus pengajian rutin, majelis taklim. Apalagi mahasiswa kita sebagai kuliah atau mengajar di sekolah dan sebagainya, banyak mencari ilmu agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu takwa. Yang namanya ketakwaan itu udah jelas mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disitulah apapun tujuan kita, apapun yang dilakukan oleh kita dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah tujuannya untuk mendapatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat untuk takwa kepada Allah. Kita melaksanakan zakat untuk takwa kepada Allah. Kita melaksanakan naik haji, menghaji ke Ka'bah, ke Makkah, itu untuk apa? Tujuannya untuk takwa. Dan juga hari ini kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang selama 30 hari, itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk takwa. La'allakum tattaqun. Karena dengan ketakwaan kita akan nyaman, karena dengan ketakwaan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan adanya puasa, kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal pun, makanan yang udah jelas itu halal, haram dimakannya di siang hari untuk orang yang berpuasa.
itu makanan halal tapi haram dimakan pada bulan suci Ramadan di siang hari. Berzina dengan suami, berhubungan intim dengan suami istri pada siang hari haram hukumnya. Padahal kan itu udah halal. Itu saking luar biasanya ketaatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan di bulan suci Ramadan ketakwaan kita lebih meningkat dan ketaatan kita lebih meningkat. Keberanian kita lebih terlihat untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Takut membatalkan bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Itu jelas bulan suci Ramadan ini untuk targetnya takwa kepada Allah itu pembelajarannya luar biasa. Apalagi ketakwaan ini sampai nanti kepada bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang keempat adalah tadabbur, membaca Al-Qur'an, bertadarus, menalahi isi-isi daripada ayat-ayat tersebut. Kita baca, kita renungkan apa pengertian dari ayat tersebut, tujuannya apa. Bahkan kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Anfal ya, ayat 2, panggilannya wajilat qulubuhum. Ketika orang mukmin mendengar ayat-ayat Allah itu bergetar hatinya. Saking apa? Saking panik, terharunya bahwa ini adalah kauliah siksaan, pemberitahuan sebuah siksaan kepada umat mukmin. Ini pemberitahuan tentang kegembiraan. Ini pemberitahuan tentang hukuman dan lain sebagainya. Itu jelas. Bahkan orang mukmin itu ketika mendengar ayat-ayat Allah itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Luar biasa dan subhanallah ya. Untuk orang-orang yang memang ketika membaca ayat Al-Quran itu udah bergetar hatinya. Nah, maka dari itu perbanyaklah kita bertadarus. Apalagi disunahkan ya, kata Rasul, disunahkan pada bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran, bertadarus, mengkhatamkan Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, untuk mendapatkan hidayah pada bulan suci Ramadan itu adalah mendirikan sholat. Sebagai mestinya banyak sholat sunnah yang sering kita lakukan pada bulan-bulan yang lain, seperti sholat sunnah duha, witir, tahajud, terus dan lain sebagainya. Bahkan pada masuknya bulan suci Ramadan ada sholat sunnah yang luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Salah satunya yaitu sholat sunnah tarawih. Sebagaimana luar hebatnya adanya bulan suci Ramadan dan juga adanya sholat sunnah tarawih, itu luar biasa ganjarannya itu. Bahkan ada 5 keutamaan, ada 4 keutamaan pada bulan suci Ramadan yang melaksanakan sholat sunnah tarawih. Yang pertama, umat Islam mengerjakan akan diampuni terkait dosa-dosa di masa lalu. Keutamaan tarawih itu keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya dari masa lalu. Wih, luar biasa. Yang kedua, keutamaannya itu sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, keutamaan sholat tarawih itu adalah yang mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat satu malam, sholat semalam. Luar biasa. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, itu sama saja kita melaksanakan sholat satu malam. Dan yang keempat, keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini yang mulia ini adalah sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini adalah
ada 5 hal yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Yang pertama adalah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memperbanyak taubat, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak tadabbur ayat-ayat Allah, dan yang terakhir yang kelima untuk mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yaitu mendirikan sholat, termasuk sholat sunnah yang udah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk sahabat kurma yang ada di mana saja. Sekian dan terima kasih. Wal sofa wa qadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.